Halo semuanya, kembali lagi di Rakzat Story. Ya, kalau lo lihat malam ini gue pakai motornya bukan yang biasa ya. Yang biasa kan gue pakai CBR. Nah, sekarang gue pakai Honda Tiger. Honda Tiger. Ah, biasanya sebutnya gitu. Ya, jadi gue mau cerita dikit aja nih soal motor gue yang satu ini. Nah, jadi bisa dibilang kasar ya, ini motor my first dream bike. Kenapa sebagai my first dream bike? Ya karena gue waktu awal-awal motor ini keluar, sumpah gue kepincut banget sama suaranya cuy. Nah lo bisa lihat sendiri kan, bisa lihat lagi, bisa denger sendiri kan suaranya, suara knalpotnya itu gimana, kayak ngeblar ngebas bulet gitu. Padahal ini mesin cuma 1 silinder gitu. Dan ya gue cukup salut ya sama Honda, karena Honda itu dari dulu menurut gue ya, mereka tuh pinter banget ngeracik yang namanya suara mesin seperti itu. Dan ya gue beli Tiger ini perjalanannya panjang. Jadi ketika gue ngelihat ini pas SMA ya kan, gue kayak nggak mungkin punya Tiger gitu. Wah ya udahlah. Dan pada waktu itu, waktu awal SMA kan yang namanya bocah ya, minta motor sama bapak gitu. Begitu ngeliat Tiger, beliin Tiger dong. Apaan lo, kegedean? Akhirnya gue dibeliin Karisma. Deh, bosan nih pakai Karisma. Ngelihat senior gue pakai Mega Pro, kayaknya seru juga nih pakai Mega Pro. Mungil-mungil gimana gitu motornya kan. Dan akhirnya gue ke distraksi pakai Mega Pro Primus tuh, kalau yang lo ingat yang iklanin Primus Justisio UVI gak? Tapi ya entah gimana ya, cocok-cocokan itu motor Mega Pro cuma bertahan sekitar 2-3 tahun lah. Bertahannya juga bukan karena gua nggak nyaman bawanya, tapi lebih kepada baru tahun kedua aja tuh banyak masalah tuh motor. Gua nggak tahu kenapa ya. Padahal gue pemakaian standar harian, oli selalu gua cek dan sebagainya, kok masalah. Dan pas tahun 2011 itu ya udah, gue pikir ya disisit, saatnya gue ganti aja deh. Dan akhirnya gue langsung beli Tiger, dimana gue waktu inget banget itu DP-nya gue yang bayar cuy. Gue ingat DP-nya gue yang bayar. Dan pada awalnya gue putuskan untuk kredit, tapi ya alhamdulillah tidak jadi kredit karena ya namanya juga rezeki ya, dibantu sama orang tua. Ya juga gue masih kuliah ya kan, sambil kerja terus-terusan beli motor demi mengejar passion. Tapi enggak ya, emang basically kalau lu menganggap motor itu bukan sebagai alat atau bukan sebagai sekedar kendaraan, motor itu adalah partner lu cuy, gitu. Yang namanya partner, cocok-cocokan. Nah yaudah, gua pakai Tiger ini hampir 10 tahun. Itu dari tahun 2011 sampai sekarang, gitu. Nah, alasan gua kenapa beli Tiger, kok padahal waktu itu lagi tahun 2011 ya, itu lagi viral-viralnya motor fiction kayak gitu. Pertama gini, yang pertama gue lihat adalah desain. Yoi,
desain. Kenapa? Gua seneng banget sama yang namanya Honda CB 1300. CB 1300, CB 1000. Kok CB 1000 sih? CB 400 Super 4. Jadi gua ngefans banget sama motor CB 400 Super 4. Dan somehow gue ngeliat motor ini sekilas kayak motor itu, sekilas ya. Dan dari desain velgnya itu mengadopsi desain velg yang ada di CBR 1000RR tahun 2005-an kalau nggak salah. Nah, itu pakai velg palang 3. Jadi ya udah, gue ambil yang versi Tiger Evo ini. Hitung-hitung karena ngeliat desain velgnya, gue kayak ngehalu gitu punya CB 400 U4 atau CBR 1000RR. kayak gue bilang, gue punya CBR 1000 loh, serius loh, velgnya doang. Jangkrik bos, kayak gitu. Terus yang kedua masalah suara. Kayak tadi lo bilang ya, suaranya itu bener-bener ngeblar, bulet, nggak cempreng. Dan gue cukup salut sama desainer Honda yang bisa meracik suara motor-motornya dengan sangat merdu gitu. Yang ketiga masalah proporsi badan. Ya, jadi gue sadar nih, kalau gue bawa bebek atau matic itu kayaknya kelihatannya kayak beruang sirkus naik sepeda. Lu tahu kan kayak gitu, kayak lu kayak beruang naik motor. Nah, makanya gue untuk menghindari celaan-celaan seperti itu, akhirnya gue pilihlah Honda Tiger kayak gitu. Itu udah ketiga ya. Yang keempat, gue kenapa beli Tiger itu karena gini, motor ini terkenal dengan torsi badaknya. Ya, torsi badak, meskipun tidak bisa dipakai ngebut-ngebutan kayak CBR atau yang lainnya gitu, tapi torsi badaknya itu cukup membantu gua ketika harus selap-selip di tengah kemacetan. Dan gue cukup amazed ketika gua nih, badan gue cukup berat, boncengan sama temen gue yang ternyata cukup berat padahal orang kurus, melibas tanjakan, dan itu nggak losing power sama sekali. Wah gila nih, keren gue bilang. Dan yang kelima, ini terakhir kenapa gue beli ini, ternyata masalah durability-nya kayak gitu. Dan ini gue temukan setelah gue beberapa tahun make. Nah, jadi biasanya kan ada motor gitu ya, setahun, 2 tahun pertama yang perawatannya nggak terlalu serius gitu, pasti langsung sakit tuh motor. Ini enggak, bener sesuai prediksi gua dan beberapa teman gua yang waktu itu ngingetin untuk kalau bisa bawa Tiger adalah 5 tahun banyak jajan. Akan banyak jajan, ternyata bisa dibilang prediksi itu meleset. Jadi setelah 6 bahkan hampir 7 tahun ini motor baru banyak jajan. Aduh, banyak dah jajannya. Kalau gua ceritain sedih cuy. Yang terakhir secara umum ya, riding position. Jujur gue paling gak suka riding position tuh gini nih, dimana gue merasa tangan gue lebih tinggi dan gue duduk kayak soal lebih rendah gitu. Itu gue nggak suka banget asli. Nah ternyata di Tiger ini bisa memberikan riding position yang oke gitu loh. Jadi ya sudah, this is it. Dan terakhir, kayak seperti gue bilang video awal ya, karena gue anggap motor itu bukan sebatas sebagai kendaraan, tapi sebagai partner, ya udah. Ini partner gue yang paling cocok. Buktinya sampai 10 tahun
gue betah banget pakai motor ini, meskipun ujung-ujungnya gue ganti CBR ya, kayak gitu sih. Tuh, terus kenapa gue ganti CBR? Nah, lo tungguin aja di video selanjutnya. Yang pasti bukan karena Tiger nggak enak. Tiger enak banget cuy. Meskipun secara teknologi mesin dibilangnya ketinggalan zaman ya, karena mesinnya itu udah ada dari tahun 95 yang ngambil basisnya dari Honda GL kayak gitu. Tapi ya menurut gua oke lah ya, meski nggak secanggih Vision atau nggak sekencang Scorpio, tapi menurut gua Tiger ini lebih dari cukup. Seperti itu. Lu kan menganggap motor lu ini kotor. Kenapa lu tiba-tiba lu harus ganti ke motor dengan yang baru? Permasalahannya gini, ini motor udah 10 tahun. Yang mana kalau lu ngerawat motor tua, ya lu akan mengeluarkan extra effort. Oke, sekian, gitu aja alasan gua kenapa alasan gua waktu itu beli Tiger ini. Yang pasti juga bukan karena gegayaan, tapi karena emang kebutuhan gua terhadap performa motor ini, seperti itu. Baiklah, kalau lo menyukai video ini, kasih jempolnya ke atas, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, dan yang pasti jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, gue cuma bilang stay safe di jalan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy. Oh ya, kalau ada yang nanya ini motor dijual apa kagak, ya gue jual santuy. Nanti untuk detail-detailnya, untuk minus-minusnya bakal gue post di sebuah marketplace jual beli. Nah, nanti lo lihat linknya aja di deskripsi. Dan yang pasti bisa lo lihat ya nih, salah satu minusnya adalah speedometernya, lampu speedometernya mati. Cuman untuk instrumennya kayak speedometer, tachometer, fuel meter atau meteran bensin, sama odometer dan trip meternya yang analog itu masih bisa berfungsi semua.